Oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini kita menghadirkan salah satu finalis dari Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun 2022. Nah, kita langsung kenalan saja ya, sahabat semua. Silakan, Kak. Udah, Kak, udah, Kak atau Mas? Biasanya dipanggil Mas. Oh ya udah Mas. Silakan Mas, udah. Baik. Halo semuanya, sobat Napak Tilas. Perkenalkan, saya Yudaryanto. Saya merupakan Putra Pariwisata Nusantara, Putra Kopi Indonesia 2022, sekaligus sebagai Putra Pariwisata Nusantara Museum Indonesia. Background beliau itu hebat loh, masih muda udah S2. Alhamdulillah. Ambil pariwisata. Iya. Kali ini akan ngobrol nih seputar batik. Kalau saya lihat di Instagramnya Mas Uda itu ternyata banyak sekali konten-konten yang berkaitan dengan batik. Dengan batik. Ya, keren banget kan, anak muda cinta budaya Nusantara. Tanpa berpikir lama nih sahabat semua, kita langsung ngobrol terkait dengan batik. Kak Uda, Kak Uda, Mas Uda ya, sorry. Mas Uda, terkait dengan batik, menurut Mas Uda apa sih batik di Indonesia itu? Kalau batik menurut saya pribadi itu adalah salah satu napas hidup, Bang. Oke. Jadi kalau orang bilang kalau makan sayur tanpa garam itu rasanya nggak enak ya. Kalau saya itu kalau tanpa batik rasanya kurang. Jadi setiap ada kegiatan ataupun hidup saya itu pasti ada batik. Bawa selimut saya aja batik, Bang. Bukan kain lainnya tapi batik. Jadi kecil pun memang keluarga bersinggungan dengan budaya Jawa karena nenek, tante, keluarga besar itu memang penari dulunya. Dan kebetulan memang kami diajarkan batik tulis, batik cap itu modelnya seperti apa kayak gitu. Jadi ada genetik dari keluarga. Jadi tidak diragukan lagi ya, kalau memang leluhurnya sudah cinta batik ya pasti biasanya akan turun ke anak-anaknya ya. Iya benar, Kang. Pemikiran saya itu adalah mengikuti suatu karnaval. Nah, karnaval di Solo itu ada yang memadukan antara unsur batik dengan unsur karnaval, padahal karnaval itu kan modern ya. Nah, saya ikut tuh terjun di situ, Kang. Jadi kita diajarin bikin kostum karnaval tapi tetap menggunakan batik Solo, batik daerah kayak gitu-gitu, Kang. Dan kemarin di tahun 2023 saya itu menangkan best kostum di Solo Batik Carnival. Wih, keren. Nah, waktu itu yang diangkat apa temanya? Temanya kebetulan saya pakai seblang oleh sari. Itu seblang itu adalah salah satu ritual adat di Banyuwangi. Nah, kebetulan saya membuat kostum itu temanya perempuan karena itu mengangkat tema adat. Nah, saya bikin kostum itu temanya seblang oleh sari dan sebagai penarinya, bukan sebagai kayak dukunnya lah istilahnya kayak gitu. Nah, itu tuh saya buatnya temanya hijau terus dengan batik, salah satu batik saya lupa motif batiknya itu apa, cuman memang kami diinfokan bahwa batiknya tuh harus ini dan gimana caranya jangan sampai kebalik atau terputar kayak gitu-gitu untuk penggunaan motif batiknya. Jadi ya kita telusuri juga seblang oleh sari itu seperti apa, terus ini itu sebagai apa di Banyuwangi itu kegunaannya seblang oleh sari itu seperti apa, dan ternyata jadi kita harus mendalami terlebih dahulu seblang oleh sari itu seperti apa baru kita bisa bikin kostum itu. Nah, itu saya baru dengar seblang oleh sari. Seblang oleh sari itu adatnya, adat. Suatu adat. Batiknya sendiri namanya? Batiknya kalau nggak salah Sido Luhur atau Sido Mukti. Batik kalau di Solo sendiri udah banyak banget, Bang. Tapi untuk yang untuk kalangan keraton atau kalangan kerajaan itu yang boleh digunakan itu sebenarnya batik parang, seperti itu, batik teruntum, batik gardo itu memang buat kalangan keraton seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang karena memang keraton sudah terbuka untuk masyarakat, jadi parang, gardo itu bisa digunakan oleh semua orang seperti itu. Berarti ada banyak motif batik dari Solo itu sendiri? Banyak banget, Bang. Ada nggak yang Mas udah lihat motif dari batik itu unik sekali? Suka gitu, cinta terhadap motif batik itu? Ada sih, Bang. Itu tuh motif teruntum. Teruntum itu kalau kita lihat sekarang itu sudah ada bintik, terus ada sinar-sinarnya gitu, tapi kecil-kecil gitu motifnya di kainnya. Nah, itu tuh artinya itu kayak selalu mekar, selalu tumbuh seperti itu. Jadi itu yang bikin saya
Jadi ini maknanya seperti ini. Oh, jadi saya mendalami kenapa saya suka batik itu ya karena itu, Bang. Dalam filosofi satu batik, satu titik di kain batik itu ada maknanya, Bang. Seperti itu. Nah, sejak kapan cinta batik? Sejak saya menginjak SMA sih, itu lebih mendalami. Oke. Itu berapa tahun yang lalu? Wow, kalau dibilang berapa tahun yang lalu lama banget ya. Saya kuliah aja udah 7 tahun. Berarti udah kurang lebih 9 sampai 10 tahun yang lalu ya. Oke, 9-10 tahun yang lalu. Iya. Awalnya kenapa sih suka dengan batik? Awalnya itu karena saya diajak jalan-jalan sama nenek saya dulunya. Dulunya diajak jalan-jalan sama nenek sama keluarga besar ke Pasar Klewer. Itu salah satu pasar di Solo dan itu tuh penjualan batik semuanya. Batik mulai dari kain, mulai udah bentuk baju dan dress dan lain sebagainya. Nah, karena nenek saya itu suka borong batik buat dijual lagi dan saya tuh sekali lihat batik ini nih bagus ya. Dulu waktu kalau masih sekolah SMP itu cuman bisa ini batik, ini baju doang. Oh, ini batik cowok, ini batik buat cewek kayak gitu. Tapi setelah SMA saya diajak jalan-jalan sama keluarga besar. Oh, batik ini tuh punya makna ini ya ternyata ya. Dan itu yang buat saya, oh, berarti zaman dulu nenek-nenek zaman dulu tuh mikirnya udah bukan hanya sekedar gambar doang, tapi ada makna filosofi di belakangnya. Nah, itu yang bikin saya jatuh cinta gitu. Bahkan kenapa bisa kepikiran bikin batik tuh banyak sekali motifnya dan itu beda-beda maknanya gitu, Bang. Kalau sekarang itu banyak sekali orang yang pakai motif slobok, Bang. Motif slobok itu sebenarnya kotak-kotak tapi nanti di belah tengahnya itu ada segitiga gitu. Nah, itu ada 2 warna. Nah, itu zaman sekarang itu masyarakat tuh udah pakainya itu di tempat umum, bahkan di kondangan pun pakai motif itu. Padahal itu tuh motif yang digunakan ketika orang zaman dulu itu digunakan untuk lelayu. Lelaya itu melayat. Nah, duka, lagi berduka. Nah, itu motif yang sebenarnya salah kita gunakan zaman sekarang ketika kita kondangan, tapi pakai motif yang seperti itu. Berarti kita mendoakan orang yang nikahan ini nih sebagai yang akan berduka gitu. Nah, padahal kan itu salah. Jadi ya kita harapan saya itu sebelum kita gunakan batik, kita harus tahu maknanya terlebih dahulu. Jangan asal pakai karena di setiap batik itu pasti ada ceritanya sendiri-sendiri seperti itu, Bang. Oke, jadi tidak hanya asal batik ya. Nah, menurut Uda, perkembangan batik itu seperti apa? Sangat luar biasa, Bang. Karena setiap orang pun sekarang udah punya ciri khasnya batik masing-masing. Bahkan di seluruh kota di Indonesia itu udah punya ciri khas batiknya masing-masing. Misal dari kalau batik Solo dan Jogja, ciri khasnya adalah batik sogan, warna gelap dan warna terang. Warna-warna putih kalau di Jogja. Cuman kalau di batik pesisir, daerah-daerah Cirebon, Tegal, Pekalongan, itu tuh warna-warnanya warna-warna cerah. Jadi warna-warna sudah main ke warna merah, ungu, kuning. Jadi warna-warna yang memang daerah-daerah pesisir gitu. Dan selain itu juga motifnya juga memang motif asal mereka sendiri, kayak motif kapal, motif perumahan. Bukan hanya motif yang memang sudah bentukan nenek moyang terlebih dahulu sih. Jadi berarti ada modifikasi. Benar. Teman-teman Mas Uda itu banyak nggak sih anak muda yang suka batik? Sekarang suka banyak yang suka karena salah satu advokasi saya ketika menjadi putra pariwisata itu berwastra Nusantara berbudaya Indonesia. Nah, kebetulan saya itu suka mengadvokasikan gimana sih penggunaan batik atau wastra di Nusantara itu lebih menarik. Kalau saya suka desain juga kan tadi kebetulan. Jadi saya teman-teman mungkin punya batik di rumah atau kain wastra Nusantara. Jadi saya tanyain, kamu mau bikin baju nggak? Sini aku desainkan. Terus akhirnya mereka suka, oh bagus desainnya Yud, boleh nggak aku pakai? Boleh, silahkan. Yang penting inget ya itu desainku bukan desainmu ya, jangan ngaku-ngaku ya. Kayak gitu aku pesen ke teman-temannya gitu. Berarti nanti saya minta dibikinin desainnya. boleh Kang, boleh. Desain napak tilas nanti. Buat baju ya Kang ya. Baju ya. Iya. Nah, udah terkait dengan batik tadi ya, bahwa perkembangan dulu dengan sekarang itu relatif lebih bagus ya. Bahkan mereka lebih banyak yang mencampurkan batik itu dengan mode-mode yang sekarang, kayak hanya setengahnya batik atau hanya storehnya cuman batik, terus fullnya kain polos kayak gitu-gitu sih Kak. Ketika melakukan advokasi ke teman-teman deh, khususnya anak muda ya, ada problem nggak sih, ada masalah nggak, tantangan gitu? Kalau tantangannya lebih
ngapain sih kamu nginfoin kayak gitu? Itu kan semua batik sama aja. Padahal kenyataan kan batik kan beda-beda ya. Sekarang itu yang orang banyak tahu bahwa batik printing itu adalah batik. Sedangkan ya sepengetahuan saya itu batik printing itu bukan kain batik, tapi kain yang dimotif sebagai batik seperti itu. Jadi kayak lebih baik kalau teman-teman mau beli batik, minimal lah kita beli batik cap, karena itu masih usaha masyarakat atau usaha dari nenek moyang kita tuh masih ada itu. Iya, bagusnya sih batik tulis ya. Batik tulis itu lebih bagus banget. Lebih bagus dan mahal. Iya. Kalau masih terjangkau ya pakai batik cap seperti itu. Kalau printing kan udah publikasi ya. Udah publik. Menurut Uda, dari sekian banyak batik yang ada di Indonesia, apa sih keunikannya? Keunikan dari batik Indonesia itu adalah dari proses pencantingannya, Bang. Di luar negeri memang ada batik, tapi mereka bukan menggunakan canting yang seperti nenek moyang kita gunakan. Jadi mereka sudah menggunakan mesin seperti itu. Jadi mereka tetap menggunakan malam, tapi prosesnya menggunakan mesin. Kalau di Indonesia kan memang real cantingan tangan nih. Jadi memang ada usaha, dan bahkan satu kain batik pun motifnya bisa berbeda-beda. Maksudnya goresan tangannya itu nggak mungkin sama seperti itu yang membuat unik. Jadi handmade ya? Handmade, real of handmade. Kalau motif batik masyarakat anak kalangan muda ya Bang ya, kalau di sekarang itu lebih ke fashionable. Jadi kalau motif-motifnya motif-motif anak muda, kayak kemarin itu udah sempet pakai motif yang bentuknya layangan. Itu kan baru di kalangan anak muda ya, bentuknya layangan, terus ada anak kecil yang pegang layangan. Nah itu tuh motif-motif yang memang udah modifikasi atau motif yang memang saat ini banget gitu. Kalau zaman dahulu kan modelnya pakai model keratonan kayak gitu-gitu aja. Nah saat ini tuh anak muda lebih kayak gitu, lebih ke modern, kita bisa bilang modifikasi zaman sekarang, kayak bentuk bangunan pun bisa dibikin batik. Jadi banyak anak muda yang malah beli seperti itu, kayak bawa jamu pakai gendongan, itu sudah menjadi motif batik juga. Tapi apakah unsur kesakralan atau keunikan leluhur itu jadi hilang? Saya rasa tidak, karena mereka tetap membuat batik, tetap menggunakan canting juga untuk penggunaan proses pembuatan dari si batik sendiri, bukan menggunakan printing. Kalau kita selalu menggunakan printing, tentu leluhur bisa dibilang leluhur kita akan marah ya, karena memang kekasan batik itu hilang kayak gitu kan. Kalau zaman sekarang kan mereka masih tetap menggunakan canting untuk membuat motifnya seperti itu sih, Kang. Jadi lebih ke prosesnya ya? Prosesnya, benar. Prosesnya, sementara untuk motif dan desainnya itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Udah kan mungkin sering keliling ya ke mana-mana gitu. Pernah nggak menemukan batik yang usianya sudah tua? Misalnya 100 tahun atau berapa tahun, berapa puluh tahun? Pernah nggak? Kalau bertemu secara langsung sih mungkin saya belum, karena sejauh ini saya berkeliling di salah satu museum di Indonesia yang tentang batik ataupun perkainan, itu nggak nyampe ratusan tahun, paling hanya puluhan tahun sih Bang. Itu yang ada di salah satu museum yang ada di Solo, itu di Museum Radia Pustaka ada, di Museum Danar Hadi pun ada. Itu ada 50-60an tahun belakangan, di zaman-zaman keraton masih berjaya, itu ada kainnya. Waduh, kalau sejarah batik saya masih belum menggali sejauh itu ya Bang. Cuman memang salah satu ceritanya itu memang dari kalangan keraton sendiri. Salah satu permaisurinya ketika ini cerita motifnya ya Kang ya. Salah satu motif itu tercipta ketika sang permaisuri dari salah satu Sri Susunan Pakubuwono yang kedua, ketika beliau membuat merasa galau atau merasa sedih, itu beliau itu selalu membuat torehan-torehan itu di kain batik itu sih, kain polos dan kemudian menjadi batik. Pelampiasannya adalah ke batik. Keren ya zaman dulu ya. Sangat-sangat keren. Kalau zaman sekarang kan pakai diary atau nge-tweet ya gitu ya. Tapi kalau zaman dulu tuh mereka ngelukis gimana bahwa dia tuh menceritakan gimana ceritanya seorang permaisuri ditinggal suaminya berkelana seperti itu. Udah pandai membatik juga? Kalau pandai membatik sih kayaknya enggak ya Kang ya. Cuman saya hanya bisa-bisaan aja sih. Apa sih harapan ke depan dengan adanya batik ini udah? Harapan ke depannya ya tentunya anak muda jangan sampai hilang jati dirinya. Indonesia itu jangan sampai kehilangan jati dirinya, karena
batik ini sebagai salah satu identitas diri kan, identitas diri bangsa yang sudah diakui oleh UNESCO juga di tahun 2009. Jadi mari kita pertahankan batik bersama-sama. Gimana cara kita memperluas jangkauan batik ini ke mata dunia, dan banggalah menggunakan batik. Nah, bangga pakai batik Nusantara. Oke, sahabat Napak Tilas, tadi cukup seru juga ya perbincangan dengan Mas Uda terkait dengan batik Nusantara. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mas Uda bisa memberikan semangat baru nih, khususnya untuk generasi muda agar selalu cinta dengan produk-produk batik Indonesia. Itu aja teman-teman. Sampai ketemu di liputan selanjutnya. Terima kasih udah. Terima kasih Kak.